Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sumbangsi besar J-League, Jepang langganan lolos Piala Dunia. Jepang untuk kali ke-7 secara berturut-turut kembali memastikan tempat ke Piala Dunia. Daeyo merebut tiket ke Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Australia 2-0. Bagi negara matahari terbit ini merupakan Piala Dunia ke-7 bagi mereka setelah kali pertama lolos pada edisi 1998 dan tak pernah absen sejak saat itu. Kecemerlangan timnas Jepang masuk Piala Dunia ini juga sejalan dengan muncul dan berkembangnya J-League di negeri mereka yang kali pertama digelar pada 1993. Aroma J-League pun sangat terasa di tim yang menembus Qatar saat ini. Hal ini menggambarkan kompetisi yang kuat, melahirkan tim nasional yang tangguh. Barcelona versus Sevilla, Pedri menangkan Los Culés. Pada pertandingan yang digelar di Camp Nou, Barcelona tampil dominan dengan banyak peluang diciptakan. Tetapi cuma satu berbuah gol di menit ke-72 yang dibuat oleh Pedri. Dengan kemenangan ini, Barcelona naik ke posisi kedua klasemen La Liga dengan 57 poin dari 30 laga. Barcelona unggul head-to-head dari Atletico dan Sevilla yang punya poin sama di 4 besar. Hasil La Liga Jornada ke-30 hari ini, Bilbao menang 2-1 atas LC, Real Betis menang 4-1 atas Osasuna, Granada bermain imbang 2-2 dengan Rayo Vallecano, Valencia bermain imbang 0-0 dengan Cadiz. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 24 gol. Atalanta versus Napoli, menang 3-1, Partenope tempel Milan di pucuk Serie A. Atalanta versus Napoli berlangsung di Gewi Stadium. Partenope berhasil unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Lorenzo Insigne di menit ke-14 dan Matteo Politano di menit ke-37. Ladea sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di babak kedua lewat Martin de Rond. Asyik menyerang, Atalanta kecolongan gol di menit ke-81 lewat aksi Elif Elmas. Kemenangan ini membuat Napoli untuk sementara menempel AC Milan di puncak klasemen dengan sama-sama mengkoleksi 66 poin, sedangkan Atalanta untuk sementara duduk di posisi ke-7 dengan 51 poin. Sampdoria versus Roma, Mkhitaryan menangkan Serigala Ibu Kota. Bermain di Luigi Ferrari, AS Roma mampu meraih kemenangan 1-0 di kandang Sampdoria. Henrik Mkhitaryan jadi pahlawan Serigala Ibu Kota usai mampu menaklukkan Emil Audero. Kemenangan ini membuat Roma saat ini mengumpulkan 54 poin. Mereka tertinggal 5 angka dari Juventus di peringkat keempat. Sementara Sampdoria di urutan ke-16 dengan 29 poin. Juventus versus Inter, si ular menangi derby de Italia. Juventus menjamu Inter di Allianz Stadium. Tuan rumah tampil menekan sepanjang 90 menit. Mereka mencatatkan 22 tembakan, namun Juventus tak efektif di depan gawang. Sementara Inter yang cuma bikin 5 tembakan dengan 1 mengarah ke gawang bisa mencuri gol di akhir babak pertama. Gol tunggal kemenangan Nerazzurri lahir dari penalti Hakan Calhanoglu pada menit ke-45 plus 5. Tambahan 3 angka ini bikin Inter terus menempel AC Milan dan Napoli di urutan teratas. Mereka berada di posisi ketiga dengan 63 angka. Untuk Juventus, hasil ini bikin poin mereka tertahan di angka 59. Mereka tertahan di posisi keempat. Di laga lainnya, Fiorentina menang 1-0 atas Empoli. Udinese menang 5-1 atas Cagliari. PSG versus Lorient, Les Parisiens menang telak 5-1.
PSG meraup poin penuh saat menjamu Lorient dalam pertandingan Ligue 1. Les Parisiens menang telak 5-1. Kelima gol PSG dicetak oleh Neymar di menit ke-12. Kylian Mbappe di menit ke-28. Lorient sempat memperkecil kedudukan di menit ke-56. Setelahnya PSG menambah gol lewat gol kedua Mbappe di menit ke-67. Lionel Messi di menit ke-73. Dan gol kedua Neymar di menit ke-90. Kemenangan ini membuat PSG kukuh di puncak klasemen sementara Liga Prancis dengan 68 poin, sementara itu Lorient tertahan di urutan ke-16 dengan 28 poin. West Ham mepet 4 besar, Everton dekati zona degradasi. Duel West Ham versus Everton dihelat di London Olympic Stadium. Tuan rumah mencetak gol lebih dulu di menit ke-32 lewat aksi Aaron Cresswell. Mason Holgate menyamakan kedudukan di menit ke-53. Jarrod Bowen membuat West Ham kembali unggul di menit ke-58. Skor 2-1 untuk kemenangan West Ham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, West Ham naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 51 poin, sedangkan Everton tertahan di urutan ke-17 dengan raihan 25 poin. Tottenham versus Newcastle, The Lily-Whites bantai The Magpies 5-1. Pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-31 di Tottenham Hotspur Stadium, Newcastle memimpin duluan lewat Fabian Sarr di babak pertama sebelum disamakan Ben Davies. Masuk di babak kedua, Tottenham mengamuk dan mencetak 4 gol masing-masing dari Matt Doherty, Son Heung-min, Emerson Royal, dan Steven Bergwijn. Tambahan 3 poin membuat Tottenham sementara naik ke posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 54 poin dari 30 laga, sedangkan Newcastle United tertahan di posisi ke-15 dengan 31 poin. Kejadian langka di kandang PSG, trio MNM kompak bikin gol. Trio MNM yang terdiri dari Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe akhirnya kompak mencetak gol untuk Paris Saint-Germain dalam satu kesempatan. Messi, Neymar, dan Mbappe gotong royong membantu PSG untuk melibas Lorient pada pekan ke-30 Liga Prancis 2021-2022 dengan skor 5-1. Mbappe dan Neymar mengukir masing-masing 2 gol, sedangkan Messi menambah 1 buah. Ini menjadi momen langka karena merupakan kali pertama trio MNM bikin gol di pertandingan yang sama. Cetak gol kemenangan kontra Sevilla, Pedri sesumbar Barcelona kudeta Real Madrid. Barcelona berhasil menang tipis 1-0 atas Sevilla di lanjutan Liga Spanyol 2021-2022. Torehan positif itu disambut gembira oleh gelandang Barcelona, Pedri González. Bahkan pemain 19 tahun itu percaya diri timnya bisa kudeta Real Madrid dari puncak klasemen Liga Spanyol 2021-2022. Barcelona kini berhasil merangsek naik ke posisi 2 klasemen dengan koleksi 57 poin, sedangkan Real Madrid berada di posisi puncak dengan 69 poin. Kami sudah berada di urutan kedua dan kami akan memperebutkan tempat pertama, kata Pedri di sadur dari Mundo Deportivo. Kami tahu bahwa La Liga sulit, tetapi kami adalah Barca dan kami harus berjuang untuk itu. Madrid juga mengalami masa sulit dan kami harus mencoba, sambungnya. Manuel Locatelli alami cedera lutut dalam kekalahan melawan Inter Milan. Gelandang Juventus Manuel Locatelli dikonfirmasi mengalami cedera lutut dalam kekalahan 1-0 melawan Inter Milan. Pemain internasional Italia itu memulai lanjutan Serie A semalam sejak menit awal bersama Adrien Rabiot di lini tengah, namun diganti jelang turun minum. Duel di Juventus Stadium tadi tampak bukan malam yang baik untuk sang pemain yang sebelum ini mengalami cedera kepala sehingga membuatnya turun dengan perban. Dia mengalami benturan kepala, namun masalah ada di lutut. Itu terlihat seperti cedera ligamen
ligamen kolateral. Dia tampaknya bakal absen selama 20 hari, ujar Allegri. Sang pemain kemungkinan akan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut pada esok hari. Lanjutnya, Juventus dipecundangi Inter Milan, Massimiliano Allegri ngamuk di lapangan. Insiden mengejutkan terjadi ketika Juventus dipecundangi Inter Milan 0-1. Bermain di Allianz Stadium, kandang sendiri, pelatih Juventus Massimiliano Allegri ngamuk hingga lempar jaket di lapangan. Hal itu terjadi ketika pelatih berkebangsaan Italia itu tidak terima Inter Milan mendapat penalti di menit ke-44. Dirinya menganggap penalti yang diterima Inter Milan penuh kontroversi. Dia bahkan terlihat melempar jaketnya sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan wasit memberikan penalti kepada Inter Milan. Teka-teki terjawab, Dybala putuskan gabung ke klub impiannya usai tinggalkan Juventus. Teka-teki pelabuhan baru Paulo Dybala akhirnya terjawab. La Joya rupanya bakal merapat ke klub impiannya usai meninggalkan Juventus. Meski santer dikaitkan dengan Inter Milan, namun rumor dari Visahes menyebut jika Dybala tak akan berlabuh ke kubu I Nerazzurri. Ex Palermo tersebut rupanya ingin gabung ke klub impiannya yaitu Atletico Madrid. Usut punya usut, keputusan Dybala dipicu sosok Diego Simeone. Dalam percakapan dengan Dybala, juru ramu asal Argentina itu menyampaikan jika Dybala akan jadi pusat permainannya musim depan. Simone juga mengatakan jika Luis Suarez akan meninggalkan klub, jadi Dybala tak perlu risau, posisinya akan diambil alih Suarez. 10 April bisa jadi tanggal krusial penentuan juara Liga Inggris. Liga Inggris masih akan lanjut hingga akhir Mei, namun mantan striker timnas Skotlandia, James McFadden, mengklaim bahwa tanggal 10 April mendatang atau pekan ke-32 bisa sangat krusial dalam penentuan juara. Hal itu disebabkan Manchester City dan Liverpool akan saling beradu kekuatan pada tanggal tersebut. Selepas duel antara Manchester City dan Liverpool pada 10 April nanti, boleh dibilang The Citizen memiliki kans yang lebih besar ketimbang The Reds untuk menjuarai Liga jika menang. Pasalnya De Bruyne, CS, hanya menyisakan duel melawan tim di bawah 6 besar. Sedangkan Liverpool masih harus menjalani laga melawan dua tim penghuni 6 besar yang bisa saja menjadi batu sandungan untuk merengkuh trofi, yakni Manchester United dan Tottenham Hotspur. Mo Salah akan perpanjang kontrak di Liverpool, rela gaji tak sama dengan Ronaldo. Teka-teki masa depan Mo Salah bersama Liverpool tampaknya sudah menemui titik terang. Dilaporkan penyerang asal Mesir tersebut telah bersedia untuk melakukan perpanjangan kontrak. Kontrak Mo Salah sendiri akan berakhir pada 2023, namun Marca mewartakan bahwa Salah akan menandatangani kesepakatan baru yang akan membuatnya bertahan selama 4 musim lagi. Marca mengklaim Salah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya di Anfield usai ia membatalkan tuntutan kenaikan gaji yang akan membuatnya menyamai gaji mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo. PSG keluarkan jurus pamungkas untuk gagalkan transfer Mbappe ke Real Madrid. Paris Saint-Germain sudah menyiapkan jurus pamungkas untuk menggagalkan kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid. Dikutip dari LA, PSG bakal mengeluarkan jurus pamungkas untuk mempertahankan Mbappe dengan mengiming-imingi striker berusia 23 tahun itu jabatan kapten tim. PSG diketahui berencana untuk mencopot ban kapten Marquinhos setelah penampilan sang bek menurun drastis pada musim 2021-2022. Mereka pun berharap langkah tersebut bakal membuat Mbappe mengurungkan niatnya untuk pindah ke Real Madrid. Bendera LGBT dilarang berkibar selama Piala Dunia 2022. Sejak pejabat FIFA memberi Qatar kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, ada kontroversi mengenai kebijakan-kebijakan konservatif yang akan diterapkan negara Teluk itu untuk para peserta. Meskipun pernikahan sesama jenis dikriminalisasi di Qatar, Mayor Jenderal Abdul Aziz Abdullah Al-Ansari berkomentar bahwa pasangan LGBT akan diterima selama Piala Dunia. Namun dia dengan tegas menyebut bahwa bendera LGBT dilarang dikibarkan selama Piala Dunia 2022. FIFA dan penyelenggara Piala Dunia menegaskan bahwa setiap orang dipersilakan untuk menghadiri 8 stadion dengan menghormati orientasi seksual mereka.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!